Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada Jumat yang penuh barokah hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Selawat teriring salam marilah selalu kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sama-sama kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jemaah taklim Jumat Berkah Yayasan Jalan Lampung yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah tak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan September, yang mana 4 bulan ke depan kita sudah memasuki lagi tahun 2025. Tak terasa waktu berjalan, dan bukan bertambah usia kita, tapi semakin berkurang usia kita di muka bumi ini. Untuk itu saya mengajak, menghimbau, mengingatkan diri saya pribadi untuk marilah kita berlomba-lomba untuk meningkatkan iman dan amal kita. Jangan yang kita tingkatkan hari demi hari penghasilan kita, hari demi hari kekuasaan kita, hari demi hari materi-materi kita, keinginan-keinginan hasrat kita yang menggebu-gebu tentang dunia. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini tempat kita tinggal, bukan tempat kita hidup selama-lamanya. Dunia ini pasti akan kita tinggali. Sehebat apapun dunia ini, semewah apapun dunia ini, pasti dan pasti akan kita tinggalkan. Sehebat, sebagus apapun konsep rencana kita tentang dunia, tentang pekerjaan kita terutama, tentang kehidupan kita, rumah tangga kita buat sebagus mungkin, seindah mungkin. Kita konsep sedemikian rupa. Konsepnya sudah mau jadi, rumahnya sudah mau jadi, waktunya habis, maka kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang bisa menolaknya, memundurkan semenit maupun memajukan semenit. Tidak bisa, tidak ada waktu penolakan. Ya Allah, sabar ya Allah, malaikat sabar. Saya belum, besok pagi saya mau peresmian, besok pagi saya mau dilantik, besok pagi saya mau begini. Gak ada toleransi. Kita hari ini sesama rekan kerja, sesama teman, sesama suami istri, sesama anak dan bapak, bisa ada toleransi. Afdi, ibu minta kamu nanti ke sini. Waduh mah hari ini sibuk, besok pagi aja ya bisa. Aris, nanti pagi kamu ngurus ini ya, besok waduh Pang, besok saya masih ada kegiatan yang ini, siangnya aja ya, masih bisa. Begitu malaikat memanggil, Afdi hari ini waktu kamu jam 9 sekian kamu meninggal nggak ada, mau minta tunggu 1 menit, tunggu aja. Saya lagi tausiah, saya lagi mau sholat, nggak bisa ditunda. Nah, bagaimana bekal kita nantinya? Kita hari ini masih banyak, terutama diri saya juga, bagaimana memberikan enaknya di dunia ini. Bagaimana kita ini supaya hari ini bagus, besok lebih bagus lagi. Tapi bagus untuk dunia, bagus untuk pekerjaan, bagus untuk kesehatan. Wah, besok saya mau ada kegiatan ini, saya lagi hari ini demam, pagi ini, sore ini saya demam, saya harus ke dokter. Kenapa? Besok saya harus sehat. Dipikirkan yang sesuatu yang pasti akan ditinggalkan, yang belum tentu kejadian itu bagus untuk kita. Tapi nggak pernah kita pikirkan, hari ini saya tadi sholat tahajud nggak ya? Hari ini bangun tidur tadi saya baca doa nggak ya? Nggak pernah itu diintrospeksi. Seperti semalam bayangkan, kalau kita makan, kalau setiap hari itu makan nasi aja,
50 tahun hidup kita, dari kita bisa makan umur 4 tahun, 3 tahun kita bisa makan, makanya nasi tok. Enak nggak lama-lama? Mangkel nggak, bosen nggak lama-lama? Atau kita diselami dengan tempe, tiap hari makan tempe terus, lama-lama bosan nggak? Pasti akan bosan, karena itu aja. Nah, begitu juga ibadah. Kalau hari ini Bapak Ibu semua, termasuk diri saya yang masih banyak dosa, lumuran dosa ini, hari ini kita bersolat aja. Nggak ada sholat duha, nggak ada sholat sunnah, nggak ada sholat tahajud, nggak ada sholat tobat, nggak ada sholat yang lain. Sholat ibadah, sholat 5 waktu aja. Lama-lama bosan. Pasti akan jenuh. Siapa yang bikin jenuh? Setan. Ngapain lah. Kemarin udah sholat. Itu juga cuma 2 rakaat juga subuh. Udah lah bacaan juga itu juga. Lama-lama bosan. Tapi kalau sholat, ibadah kita ini diberikan nuansa, diberikan perbedaan, dibikin aneka ragam, maka akan membuat suatu kekuatan untuk kita. Kita hari ini misalnya makan tempe, besok makan tahu, besok lagi makan ayam, makan ikan, besok lagi makan daging, besok lagi balik lagi ke sini. Ada variasi menu. Maka lama-lama makan itu terasa enak di kita. Dan bahkan juga, besok giliran makan ayam nih, semangatnya ada. Tapi kalau kita hari ini ibadah kita hanya begitu-begitu saja, maka lama-lama akan bosan, timbul setan itu mengganggu. Nah, gini-gini juga. Habis doa, sholat udah selesai, udah pergi, nggak ada doa-doa, nggak ada apa-apa lagi, nggak zikir, nggak apa-apa, nggak, bosan. Nanti lama-lama akan ditinggalkan ini sholat. Jangan kita merasa bangga, hebat hari ini kita ibadah. Belum tentu kita mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Kalau apa? Kalau tidak, ibadah itu kita coba tingkatkan. Nah, bagaimana meningkatkan iman itu? Ya kita keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita luangkan waktu kita, diri kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadir duduknya kita di suatu majelis taklim itu jangan karena ada perintah takut sama pimpinan. Kalau hadir duduknya kita di suatu majelis taklim itu karena takut pimpinan, maka niscaya hidayah itu tidak akan turun. Karena Allah Maha tahu. Apa yang ada di hati kita Allah tahu. Saya mohon maaf, mohon izin, masih banyak dalam memimpin ini banyak kekurangan. Tapi bagaimana saya menghimbau, mengajak untuk kita mendekatkan diri sama Allah. Saya mengutamakan pekerjaan di mana saya diberikan amanah sama Allah, memimpin suatu lembaga pendidikan, suatu usaha perusahaan dalam bentuk kegiatan usaha rumah sakit. Bagaimana mengajak semua karyawan-karyawan saya taat sama Allah. Kenapa? Itu kewajiban saya. Ketika mereka mengajar, ketika mereka bekerja di tempat usaha saya yang waktu di tempat saya, jam waktu sholat saya tidak mengingatkan, maka saya bertanggung jawab terhadap mereka semua. Allah lewatkan rezekinya melalui usaha-usaha saya, kasih rezekinya ke mereka tidak sholat. Di waktu sholat saya tidak menanggungnya, saya nanggung dosanya. Saya sekretaris dan bendahara itu nanggung dosanya. Wah, kata siapa Pak Abdi nggak ada dalilnya? Ada dalilnya. Ada hadisnya. Ketika ada orang yang menginap di rumah kita 1-2 hari tidak sholat, kita diamkan, maka dosanya kita tanggung juga. Hidup di dunia ini dakwah. Dakwahkan agamanya Allah. Nah, mengapa saya selalu mengajak mengulang terus untuk mendakwakan agamanya? Biar apa? Biar dakwah itu timbul dalam diri kita. Hidayah Allah kasih sehingga Allah tanamkan keyakinan yang lurus, yang tegak. Bahwa sesungguhnya tidak Tuhan yang patut disembah, tidak Tuhan yang patut diminta, tidak Tuhan yang patut disembah, kita berharap hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini saya sudah mengimbau hampir 7 tahun, 8 tahun saya menjadi ketua yayasan. Saya selalu mengajak kepada semua kawan-kawan saya untuk bersihkan hati. Dengan cara apa? Dengan saya ngajak berzikir tiap pagi. Biar hatinya bersih, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa suudzon, tidak ada rasa iri, dengki kepada sesama kita.
Tidak ada rasa suka menjilat, suka mengangkat-ngangkat, suka cari muka. Tidak ada rasa-rasa seperti itu lagi. Dan tertib dalam bekerja. Jangan semau-maunya kita kerja. Entah datang tadi mana, kerja di mana, nggak ada kabar. Tiap pagi saya hanya melihat laporan kegiatan semua pengurus-pengurus saya. Yang itu yang cuma buat cuma itu saja. Yang lain tidak, kabar-kabar yang lain tidak ada. Tertiblah kita dalam hal sesuatu untuk kebaikan kita bersama. Jangan berprasangka jelek terus sama orang. Nggak suka, jelek-jelekin orang. Itu kalau kita ngejelek-jelekin orang, itu kalau dosanya itu orang itu yang dijelek-jelekin tidak memaafkan, itu udah menyebar terus. Saya menjelek-jelekin Pak Marbi, saya ngomong sama Pak Aris, Pak Marbi itu nggak suka sama saya ya. Dia itu sering jelek-jelekin saya, dia membenci saya. Nah, itu Pak Aris ngomong lagi sama Pak Mas Dani, ngomong lagi sama Pak Udin, ngomong lagi sama Yato. Maka omongan saya itu akan berlipat-lipat terus selama saya belum minta maaf sama Pak Marbi. Nah, dosanya itu akan tercatat terus. Apa nggak takut seperti itu? Kita sudah mau mati, paling dekat sama kita mati, nggak ada lagi yang lain. Kok sering seneng gitu kita menjelek-jelekan orang, menggibah orang. Hilangkanlah perasaan-perasaan itu. Kita tinggal di lingkungan yang islami, bekerja di lingkungan yang islami. Saya tidak pernah menuntut dengan keras, dengan tegas pekerjaan staf-staf saya. Mana yang dikerjakan? Pengawas, apa yang dikerjakan? Ini implementasinya bagaimana? Saya cuma cukup melihat, udah. Nggak benar pun saya cuma tersenyum. Nanti akan saya panggil kepala sekolahnya, saya akan luruskan. Tapi kalau masalah agama, dia nggak sholat segala macam, saya tegas, saya keras. Kenapa? Berhubungan langsung dengan Allah. Kalau masalah pekerjaan berhubungan dengan saya saja cukup. Bagus nggak bagus masih bisa perbaiki. Tapi kalau masalah agama, dia nggak sholat, dia suka zolim, dia suka gibah, dia suka berburuk sangka, dia suka menjilat, wajib bagi saya untuk menegurnya. Kenapa? Berhubungan langsung dengan Allah. Dia nggak bagus, saya keluarkan, tinggal saya buat SK apa, saya nggak bisa bekerja lagi sama Bapak. Tunggu saya pensiun, Bapak, saya keluar, Bapak silakan pergi. Dan saya tidak mungkin pensiun sebelum kecuali saya meninggal. Selepas saya jadi ketua SN, saya masih jadi pembina. Dan itu akan saya benahi, jangan sampai apa yang ditinggalkan oleh pendiri-pendiri Yayasan Al-Azhar ini jadi mudarat bagi mereka nantinya. Kalau yang menjalankan tidak sesuai dengan akidah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita berbenah diri, bermuhasabah, memperbaiki diri kita. Jangan terus kita memperbaiki bagaimana harta kita, bagaimana uang kita besok. Ini belum gajian juga, uang sudah habis, itu digerutuin. Itu sedikit kita ngomong seperti itu, udah tidak bersyukur sama Allah. Oh lagi tanggal tua gak ada duit, kamu bisa makan, masih bisa datang ke kerja, masih punya mobil, masih punya motor, masih bisa berangkat sehat, disyukurin. Bercanda, tapi Allah dengar. Marilah kita jaga lisan kita. Jaga lisan kita, jaga hati kita untuk bagaimana memperbaiki diri kita. Jangan melulu kita perbaiki harta, jangan melulu kita memperbaiki rubah nasib. Rezeki, Bapak Ibu semua, jodoh maut itu sudah sangat indah lo buat. Maaf ngomong, yang saya baca di media sosial, seorang tukang becak dari pagi dia berangkat subuh sampai malam hanya dapat uang sekitar 50.000, 80.000. Bandingkan dengan seorang yang baru lulus sekarang, anak pejabat, anak konglomerat, duduk sebentar datang tanda tangan dapat 1 miliar, 2 miliar. Tapi ketika seseorang ini pandai mensyukuri, maka dia bisa menghasilkan anak yang hafiz Quran, anak yang lulus dengan cum laude. Allah sudah atur baik, bagus. Ada kuliah angkut dari pagi berangkat subuh. Saya ada yang di tempat di masjid saya itu jam 12 malam dia udah kuliah angkut. Habis salat subuh, habis isra pulang dia baru datang. Ngapain Mas? Salat subuh kenapa? Karena jam 5 masih ramai yang mau diangkut. Astagfirullah. Cuma kuliah angkut.
Mas, usahakan 5 waktunya tepat waktu. Walaupun lagi ramai tinggalin sebentar, nanti ada rezekinya. Nanti saya nggak dipakai lagi, Pak. Hidayah belum datang. Tapi dia mau menjalankan. Dari subuh, dari jam 12 malam, jam 1 malam dia udah bekerja. Bawa pulang duit, paling berapa mas? Bawa pulang duit, ya paling dapat 150 ribu. Nah kita datang, foto-foto sana, foto-foto sini, pulang bawa duit 3 juta, 4 juta sebulan. Masih nggak bersyukur. Masih ngomong, waduh lo tanggal tua, nggak ada duit, segala macam. Jaga lisan kita, jangan sampai Allah murka sama kita. Allah tutup nanti rezeki kita. Jaga mulut kita ini, jangan sampai kata-kata kita menyinggung perasaannya Allah. Memang mungkin kita tidak merasa Allah tersinggung. Tapi coba kita yang merasakan, kita seperti itu. Saya gaji Pak Marbi bilang seperti itu depan saya. Kira-kira bagaimana perasaan saya? Karena tinggal nunggu 1 kali 24 jam uangnya datang. Nah Allah mungkin hari ini secara materi, secara implementasi uang tunai nggak kita pegang. Tapi hari ini kesehatan kita dikasih sama Allah. Berapa miliar yang Allah kasih sama kita. Ketika datang tetap sakit, disuruh operasi, minta duit 100 juta. Uang yang nggak dioperasi. Beberapa miliar kita dikasih Allah kesehatan hari ini. Tangan masih bisa diayunkan, kaki masih bisa dilangkahkan, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa berbicara, mata masih bisa melihat. Seandainya satu itu diminta untuk operasi 100 juta, dikaliin berapa miliar yang harus kita siapkan hari pagi ini. Ketika tangan tiba-tiba tidak bisa kaku, tidak bisa digerakkan, kaki tidak bisa dilangkahkan, berapa miliar yang harus kita keluarkan. Kalau satu item itu diminta 200 juta. Sehat itu mahal. Ketika datang waktu sakit. Jadi ketika kita sehat, jagalah diri kita ini sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur sama Allah. Bersyukur akan segala nikmat yang Allah berikan, bahwa hari ini semua jasmani kita, panca indera kita masih berfungsi dengan baik. Bersyukur lagi dengan kita berzikir sama Allah. Ucapkan kebesaran Allah. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik. Maka insya Allah sedikit demi sedikit iman kita akan ditambah sama Allah. Kenapa? Kita selalu berdoa sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan lurus. Niatnya ikhlas membaca doanya, membaca suratnya dengan ikhlas, maka sedikit demi sedikit jalan-jalannya itu akan Allah luruskan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan gambaran kita bahwa hidup ini perlu introspeksi. Perlu introspeksi. Apakah sudah baik atau belum? Perlu dimuhasabah. Sehingga sering-sering kita mau muhasabah diri, maka insya Allah kepribadian kita akan semakin baik. Attitude kita sebagai pimpinan, terutama di top manajemen, dijaga. Jangan mentang-mentang saya ketua yayasan datang ke bawah, Bu, saya mau datang, tolong siapin makan minum. Nanti tolong siapin ini, tolong siapin kue. Saya mau datang sini nggak punya uang, tolong siapin uangnya. Saya nanti pulang bawain, tolong kasih transport. Nggak sebegitunya kita sebagai pimpinan. Tunjukkan akhlak kita, attitude kita. Kita yang menjadi jongos, menjadi pembantu bagi unit-unit di bawah kita. Bukan kita yang menjadi raja di raja. Kita yang minta dilayani, bukan kita yang melayani mereka. Jadi jongos kita bagi mereka. Pak, tolong Pak, ini mau tanda tangan Pak di dinas. Dibaca, segera ditanda, jangan ditunda-tunda. Mana uangnya nih? Ada uang ininya. Besok datang bawa kue. Bukan begitu kita jadi pimpinan. Tunjukilah akhlak yang baik, kepribadian yang baik, sehingga orang datang akan menghargai kita, akan mengingat kita. Jabatan ini hanya sementara. Meninggal kita lewat depan, nggak dipanggil lagi ketua yayasan, lewat nggak ada lagi. Tuh jenazahnya udah mulai diangkat, nama pun nggak disebut lagi. Meninggal saya datang, nggak mungkin Pak Aris Bang,
Mau diangkat ya bang? Nggak mungkin lagi pakai sebagai abang ke saya. Jauh mungkin lagi ngomong, saya nggak akan manggil nama saya lagi. Itu jenazahnya mau diangkat ya. Nyebut nama saya udah nggak mau, Aris. Yang tadinya deket banget sama saya, nggak mau lagi cium tangan sama saya, nggak mau lagi saya lewat bawa jenazah, cium tangan abang dulu, nggak bakal mau lagi, ke kuping saya kalau Aris mau begitu. Tangan saya udah kekatung, udah ditutup, udah diikat segala macam, dia lewat, bang, bentar ya bang, saya mau mobil dulu, mobilnya nggak ada, jenazahnya mau dibawa nih, jenazah dipanggil lo, jasad cuman nggak ada artinya lagi, nggak ada yang hormat lagi lewat. Jenazah saya lewat, kalau lagi duduk ya duduk aja, udah saya lewat baru pada bangun, udah mau di jalan. Coba saya lagi hari ini lewat, duduk semua. Ngapain duduk? Berdiri langsung semuanya. Dia nggak mau ngapain yang tadi duduk sini aja. Ada yang kejadian. Ya betul, langsung berubah langsung. Tapi begitu mayat saya lewat, santai aja dia, nggak ada peduli. Ya beli nasi bungkusnya nanti, ya nanti dihitung dulu. Saya pun nggak bisa manggil Dian lagi. Udah lewat biasa aja sih Dian. Nggak ada kesan lagi, dia nggak takut lagi sama saya. Cuma songkok mayat yang nggak ada isinya apa-apa lagi, nggak ada ruhnya lagi, nggak ada pengaruhnya lagi. Itulah arti kita di Muduka Bumi ini. Apa yang mau kita sombongin? Apa yang mau kita banggain? Kecuali kita punya iman, punya amal baik sama orang, maka akan datang. Tajia yuk ke tempat Pak Abdi yuk. Dia orang baik, dia ingetin saya. Dengan berdoa akan datang. Coba kita zolim sama orang, malas lah, saya lagi sibuk, lagi ada tamu, kerjaan lagi banyak. Orang dengan sendirinya akan banyak alasan, walaupun tidak mungkin tidak akan terucap, ngapain selama ini dia ngapain, nggak mungkin akan terhindar, tapi dia akan menghindar dengan cara halus. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi giroh kita, semangat kita untuk belajar muhasabah diri, memperbaiki diri, terutama hati-hati kita. Hati kita ini kecil, tapi kalau kita kena tetesan hitam, maka rusak semuanya. Nah, jangan sampai hati kita yang bersih ini tertetes oleh tinta hitam, yaitu dalam bentuk setan maupun jin maupun gundorwo. Nah, jangan sampai kita masuk dalam hati kita sehingga merubah jalan pikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan kekuatan untuk semakin taat sama Allah, dan diistiqomahkan kita untuk semakin mendekatkan diri sama Allah, bermuhasabah diri. Ada benangnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan, tidak tepat dan mengena di hati, menyinggung hati Bapak Ibu semua, saya Afdi Muslimin Muswadita, mohon maaf. Kalaupun ada kata-kata yang benar, tepat dan bisa menggiurkan semangat Bapak Ibu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hamba yang dhaif, yang fakir, yang belum paham dan tidak bisa apa-apa. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.